Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsya Hartono Maramis. Saya selaku mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Public Relation tahun 2019. Di sini saya telah tergabung dalam kelas mata kuliah Kewirausahaan 1. Lalu saya telah membuat rencana bisnis, yang dimana rencana bisnis ini saya buat berdasarkan materi yang telah saya dapatkan selama saya tergabung dalam kelas mata kuliah Kewirausahaan 1. Lalu dalam bisnis ini saya akan menyediakan bisnis berupa barang, dan saya telah tergabung dalam satu tim yang terdiri dari saya sendiri, Irsya Hartono Maramis sebagai founder. Lalu ada rekan saya bernama Bunga Natalia sebagai tim eksekutif. Lalu ada dua rekan saya lagi bernama Jessica Crestella dan Kevina Chelsea sebagai tim marketing. Di sini saya akan menjelaskan kenapa sih saya memilih untuk membuka bisnis ini. Jadi di sini masalah yang saya ambil adalah sampah plastik yang telah meresahkan masyarakat. Kenapa sih sampah plastik? Jadi di sini sampah plastik merupakan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia bahkan sampai ke dunia. Penggunaan produk plastik yang tidak ramah lingkungan akan menyebabkan masalah lingkungan hidup yang sangat amat serius. Dampak negatif sampah plastik ini tidak hanya merusak kesehatan manusia, membunuh berbagai hewan yang dilindungi, tetapi juga merusak lingkungan secara sistematis. Di zaman sekarang, penggunaan kemasan plastik pada penjualan minuman kemasan memang sudah menjadi hal yang biasa. Nah, maka dari itu kemasan plastik inilah yang membuat sampah plastik ini semakin menumpuk. Dan di sini kami memberikan solusi, yaitu kami menawarkan tumbler atau kemasan minuman yang lebih ramah lingkungan lagi dan tidak habis pakai dibuang, dengan harga yang miring, namun bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang dengan guna mengurangi sampah plastik yang menumpuk. Lalu kepada siapa sih saya akan menjualkan barang-barang saya ini? Di sini sudah tertera target customer, yaitu ada anak-anak, remaja, dan dewasa. Lalu sudah terlihat di sini peminatnya paling banyak adalah remaja. Kenapa sih remaja? Karena menurut saya memang anak remaja lah seperti anak SMP atau SMA memang sudah dianjurkan dari sekolahnya masing-masing untuk membawa botol minum sendiri dan tidak disarankan untuk membeli minuman kemasan karena memang banyak sekali sih kalangan remaja yang lebih sering membeli minuman kemasan dan mereka sering membuangnya sembarangan sampai akhirnya sampah plastik ini menumpuk. Jadi di sini sudah terlihat kalangan remaja lah yang paling banyak peminatnya. Lalu anak-anak ini tidak begitu banyak karena anak-anak hanya berminat karena melihat modelnya saja yang bagus. Lalu kalau untuk dewasa, mungkin memang dewasa tidak terlalu membutuhkan karena memang biasanya sudah disediakan dari kantornya sendiri. Berdasarkan data yang telah kami hitung, di sini terdapat bahwa kalangan remaja sebesar 54%, kalangan dewasa sebesar 19%, dan anak-anak sebesar 27%. Lalu siapa sih pesaing langsung dan pesaing tidak langsung dari bisnis saya ini? Di sini sudah tertera pesaing langsung saya ada Tupperware, Lock and Lock, dan E-Plus. Kenapa sih bisa saya bilang sebagai pesaing langsung? Karena memang posisi tempat bisnis mereka tidak jauh dari tempat bisnis saya. Mungkin memang bisnis mereka sudah lebih maju daripada bisnis saya dan nama mereka sudah tidak asing di telinga masyarakat karena mereka memang lebih dulu meluncurkan produk mereka daripada perusahaan saya. Namun saya yakin karena saya menyediakan produk yang lebih berbeda dari perusahaan mereka. Lalu pesaing tidak langsung dari bisnis saya ini adalah Carrefour, Giant, dan Hari-Hari. Mereka memang menyediakan produk botol minum kemasan, tapi tujuan utama dari perusahaan mereka memang tidak untuk menyediakan produk botol minum kemasan. Lalu di sini ada marketing and customer acquisition, yang dimana gimana sih cara saya untuk saya menyebarluaskan produk saya ini agar produk saya ini dapat sampai kepada telinga masyarakat. Di sini saya lebih prefer kepada social media platform yang dimana ada WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Kenapa saya lebih prefer ke social media? Karena memang masyarakat Indonesia sekarang sudah lebih memilih untuk melihat sosial media dibandingkan untuk membaca brosur yang saya berikan. Jadi saya berpikir untuk saya memberikan informasi lewat sosial media agar masyarakat lebih melihat
usaha saya ini. Berdasarkan survei, Instagramlah yang paling banyak, di mana sebesar 90%. Lalu yang kedua, Twitter sebesar 70%, dan yang terakhir adalah Facebook. Kenapa WhatsApp tidak termasuk dalam hitungan? Karena memang WhatsApp menurut saya hanya untuk mereka bertanya-tanya, sekedar bertanya-tanya, seperti apakah, begini dan begitu. Dan untuk Facebook, Twitter, dan Instagram, kenapa lebih besar? Karena memang disinilah ajang dimana saya untuk menunjukkan yang terbaik kepada peminat-peminat yang lain, seperti itu. Lalu di sini saya akan menjelaskan beberapa tahap yang akan saya ambil untuk bisnis saya untuk beberapa tahun ke depan. Yaitu fase pertama bulan 1 sampai bulan 6, saya akan mengadakan soft launching, membuka toko online dan mempromosikan di berbagai media sosial. Lalu yang ketiga, saya akan memiliki tim yang berjumlah 5 orang. Lalu fase kedua yaitu bulan ke-7 sampai bulan ke-12, saya akan mengadakan grand launching, meluncurkan inovasi terbaru. Lalu fase ketiga yaitu bulan 13 sampai bulan 18, saya akan meluncurkan website tersendiri, memperbanyak relasi. Lalu fase keempat yaitu bulan 19 sampai bulan ke-24, saya akan memberikan berbagai promosi yang menarik, memberikan harga yang murah bagi pelanggan setia. Lalu fase kelima yaitu tahun ketiga sampai tahun kelima, saya akan memberikan inovasi dan konsisten. Lalu fase terakhir yaitu fase ke-6 setelah tahun kelima, saya akan terus berinovasi dan saya akan menjaga kualitas dari produk saya ini. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rencana pendapatan dari bisnis saya ini. Yang pertama, dari hasil penjualan, tumbler berukuran 350 ml saya jual seharga 25.000, yang dimana saya menjualnya sebanyak 15 piece per hari dengan total harga Rp375.000. Lalu tumbler berukuran 600 ml saya jual dengan harga 35.000 dan saya menjualnya sebanyak 15 piece per hari dengan total harga 525.000. Lalu ada tumbler ukuran 1,2 liter, saya menjualnya dengan harga 60.000 dan saya menjualnya 15 piece per hari dengan total harga 900.000. Lalu yang terakhir adalah tumbler custom, saya menjualnya dengan harga 55.000 dan saya menjualnya 10 piece per hari dengan total harga 550.000. Lalu berdasarkan total yang saya jual per hari, saya mendapatkan total 2.350.000. Jika dikalikan dengan 30, jadi total per bulan yang saya dapatkan adalah 70.500.000. Lalu diperkirakan pengeluaran dalam sebulan, yaitu harga karyawan dengan total 3.500.000. Di sini saya hanya memakai satu karyawan karena menurut saya tidak perlu membutuhkan banyak karyawan karena memang tidak susah dalam melakukan bisnis. Kemudian model bisnis seperti apa sih yang akan saya ambil? Yaitu hal pertama yang saya lakukan adalah mengecek persediaan tumbler atau botol minuman yang ada, dan kami juga akan bekerja sama dengan all shop lain sebagai reseller untuk mendapatkan model yang lebih banyak lagi. Lalu setelah itu kami akan mengambil gambar tumbler atau botol minuman tersebut dan mengunggahnya di sosial media, sehingga pembeli dapat langsung mengontak kami melalui pesan personal. Lalu kami menggunakan sistem first pay first get, yang dimana maka ketika barangnya sudah terjual, foto tersebut akan kami tambahkan keterangan bahwa barang sudah terjual. Oke, saya rasa segitu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Di sini saya lampirkan kontak details, yaitu ada alamat di Jalan Ruko Pelangi, Blok C9, nomor 21. Untuk nomor telepon sudah tersedia di sini, dan ada email address-nya serta website yang sudah saya berikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.